Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in wa ba'd. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Abdullah Nizam. Perkenalkan, nama saya Santo. Perkenalkan, nama saya Bakri Hasan. Baik, sini kami akan memulai hasil diskusinya. Baik, sini saya akan buka diskusi pada siang pagi hari ini, yaitu membahas tentang etika dan dampak teknologi informasi yang disusun oleh saya sendiri, Abdul Nizam, Khalid Abdul Aziz, dan Bakri Hasan. Etika dan dampak teknologi informasi. Teknologi informasi telah berkembang pesat dan membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan berbagai isu ketika yang perlu dipertimbangkan. Etika teknologi informasi adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur penggunaan teknologi informasi. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi informasi digunakan secara bertanggung jawab, adil, dan bermanfaat bagi semua orang. Prinsip-prinsip etika teknologi informasi yang pertama yaitu adil dan kesetaraan. Teknologi informasi harus dapat diakses dan digunakan oleh semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau faktor lainnya. Yang kedua yaitu privasi dan keamanan. Data pribadi individu harus dilindungi dari akses dan penggunaan yang tidak sah. Yang ketiga, akurasi dan keandalan. Informasi yang disebarkan melalui teknologi informasi harus akurat, terkini, dan cepat dipercaya dan tepat dapat dipercaya. Yang keempat, akuntabilitas dan transparansi. Orang-orang yang mengembangkan, menggunakan, dan mengelola teknologi informasi harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang kelima yaitu kebebasan berekspresi dan berkomunikasi. Teknologi informasi harus digunakan untuk mendukung kebebasan berekspresi dan berkomunikasi dan tidak boleh digunakan untuk mensensor atau membungkam suara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Nizam. Baik, dampak positif teknologi informasi, meningkat komunikasi dan kolaborasi. Teknologi informasi memungkinkan orang untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan mudah terlepas dari lokasi mereka. Jadi seperti sekarang, kayak seperti di TikTok, orang collect apa PK itu namanya itu. Nah itu termasuk di antara yang meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan tanpa harus berjarak dekat. Selanjutnya meningkatkan akses ke informasi dan pendidikan. Teknologi informasi menyediakan akses ke informasi dan pendidikan yang luas bagi semua orang. Dan selanjutnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengotomatisasi tugas dan meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. Dampak negatif teknologi informasi, kejahatan cyber. Teknologi informasi dapat digunakan untuk melakukan kejahatan cyber seperti pencurian data dan penipuan online dan cyberbullying. Jadi ini seperti banyak kasus, termasuk pernah juga jadi korban penipuan online di antara kita. Jadi hati-hati dalam menggunakan media sosial. Kesenjangan digital, orang-orang yang tidak memiliki akses ke teknologi informasi atau keterampilan untuk menggunakannya dapat tertinggal dari mereka yang memilikinya. Dan yang terakhir, kecanduan dan gangguan kesehatan mental. Penggunaan teknologi informasi yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, depresi, dan kecemasan. Seperti ya kita tahu sendiri lah, netizen Indonesia yang terkenal sangat sadis. Jadi kalau belum siap mental jangan terlalu apa kali di medsos. Oke, selanjutnya akan lanjutkan saudara kali yang lagi viral. Dampak teknologi informasi pada pekerjaan. Hilangnya pekerjaan dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan karena otomatis tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia.
itu isu privasi, pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh perusahaan dan pemerintah menimbulkan kekhawatiran tentang privasi. Pentingnya memahami etika dan dampak teknologi, melindungi hak-hak individu ketika teknologi membantu melindungi hak-hak individu seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi dan akses ke informasi, meningkatkan kepercayaan publik terhadap teknologi. Memahami etika dan dampak teknologi dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap teknologi dan mendorong menggunakan untuk tujuan baik. Untuk mempromosikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Etika teknologi membantu memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak membahayakan individu atau masyarakat. Yang selanjutnya, membuat masa depan yang lebih baik. Inovasi teknologi informasi telah mendorong inovasi di berbagai bidang seperti kedokteran, sains, dan teknologi. Yang kedua, tanggung jawab. Dengan menggunakan teknologi informasi secara etis dan bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Yang ketiga, kepercayaan. Memahami etika dan dampak teknologi informasi dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap teknologi informasi. Teknologi informasi, alat untuk kebaikan atau keburukan. Yang pertama, penggunaan bertanggung jawab. Teknologi informasi adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan untuk kebaikan. Yang kedua, pemahaman etika dan dampak. Penting bagi kita untuk memahami etika dan dampak teknologi informasi agar dapat menggunakannya secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi semua orang. Yang ketiga, masa depan yang lebih baik. Dengan menggunakan teknologi informasi etis, kita dapat membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Teknologi informasi adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Penting bagi kita untuk memahami etika dan dampak teknologi informasi sehingga kita dapat menggunakannya secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi semua orang. Dengan menggunakan teknologi informasi secara etis, kita dapat membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Baik, sebenarnya kita jawab, kita buka pertanyaannya, kami bicarakan kepada saudara kajian. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya kepada kelompok 7. Pertanyaannya, bagaimana dampak teknologi informasi terhadap kebebasan berbicara dan akses informasi, terutama dalam konteks sensor dan pengawasan online? Bagaimana dampak teknologi informasi terhadap kebebasan berbicara dan akses informasi, terutama dalam konteks sensor dan pengawasan online? Terima kasih. Izin bertanya kepada kelompok 7, apa saja cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya
dampak negatif dalam penggunaan teknologi informasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ajeng. Bagaimana dampak teknologi informasi terhadap kebebasan berbicara dan akses informasi terutama dalam konteks sensor dan pengawasan online? Ya. Teknologi informasi membawa dampak besar pada kebebasan berbicara dan akses informasi, menghadirkan peluang dan tantangan baru. Dampak positifnya memperluas jangkauan suara, yang kedua meningkatkan partisipasi publik, yang ketiga mempermudah akses informasi. Dampak negatifnya meningkatnya sensor dan pengawasan dan penyebaran informasi yang salah dan misinformasi. Dan yang terakhir kesenjangan digital. Tantangan dan solusi membutuhkan upaya kolektif dari berbagai pihak, mengembangkan kebijakan yang seimbang, melindungi privasi pengguna, meningkatkan kesadaran publik. Mungkin contohnya akan ditambah oleh Swanto. Saya tambahin dampak teknologi informasi terhadap kebebasan berbicara dan akses informasi adalah dua sisi mata uang. Di satu sisi, teknologi ini telah memperluas ruang untuk kebebasan berpendapat dan akses informasi. Di sisi lain, sensor dan pengawasan online dapat membatasi kebebasan tersebut dan menimbulkan tantangan serius bagi privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan serta mengembangkan kebijakan dan teknologi yang mendukung kebebasan berbicara sambil melindungi individu dari ancaman nyata di dunia digital. Gimana dari Ajeng Parhati? Baik, puas. Terima kasih. Ya, puas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Bro Sarah. Apa saja cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya dampak negatif dalam penggunaan teknologi informasi? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dampak negatif dalam penggunaan teknologi informasi. Yang lain, satu, pendidikan dan kesadaran. Memberikan pendidikan dan meningkatkan kesadaran tentang cara penggunaan teknologi informasi yang bertanggung jawab dan aman. Dua, menetapkan kebijakan internal di tempat kerja atau di rumah yang mengatur penggunaan teknologi informasi seperti kebijakan penggunaan internet dan media sosial. Tiga, menggunakan alat bantu seperti filter konten atau perangkat lunak keamanan untuk melindungi diri dari ancaman online seperti malware dan phishing. Empat, pengaturan waktu, menetapkan batasan waktu untuk menggunakan teknologi informasi khususnya bagi anak-anak dan remaja untuk mencegah kecanduan dan gangguan pada waktu tidur. Baiklah, saya akan melanjutkan jawaban dari Malik. Yang kelima, praktik cyber hacking, mengamankan informasi pribadi dengan cara seperti menggunakan kata sandi yang kuat, memperbarui perangkat lunak secara teratur, dan waspada terhadap tautan atau lampiran yang mencurigakan dalam email. Yang keenam, pengembangan keterampilan digital, mempelajari keterampilan digital yang diperlukan untuk menggunakan teknologi informasi secara efektif dan bertanggung jawab. Yang terakhir, komunikasi terbuka, membuka saluran komunikasi terbuka dengan keluarga, teman, atau rekan kerja untuk mendiskusikan pengalaman, masalah, dan kekhawatiran terkait proses penggunaan teknologi informasi. Mungkin itu saja jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin inilah hasil diskusi kami hari ini. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.